Halo sahabat Aryan, bersama Aryan jalan-jalan dari desa ke desa. Kali ini suatu istimewa perjalanan Aryan ditemani tour guide internasional ya bersama Abu Suhairudin. Dan istimewanya lagi kita ada di suatu tempat yang sangat-sangat ekspektasinya itu membuat kita menjadi melihat orang-orang yang kehidupannya survive di tengah alam laut yang begitu luas. Dan kita berada pada satu desa wisata Malahing, di mana desa wisata Malahing ini berada di tengah perairan laut. Dan ayo ikuti perjalanan Aryan. Sahabat Aryan, akhirnya kita sampai di desa wisata ini dan banyak hal yang akan kita gali informasi. Saat ini Aryan bersama Pak RT, dan Pak RT boleh diperkenalkan dengan Pak RT siapa namanya nih? Nama saya Pak Nasir. Pak Nasir. Saya selaku Ketua RT di Malahing, Kelurahan Tanjung 2, Kecamatan Bontang Selatan. Nah, ternyata kita ada di Kota Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Tanjung Laut Indah adalah sesuatu yang kata kalimat secara harfiah adalah sesuatu yang indah. Dan kita berada pada desa yang sangat indah tentunya di tengah laut. Boleh bercerita Pak tentang desa Malahing ini sejak kapan Pak? Ini sejak tahun 99 sudah berdiri Kampung Malahing. Kemudian seiring berjalannya waktu dibentuk jadi satu desa wisata itu di tahun 2020 kemarin. Iya. Pas suasana Covid Pak ya. Nah, justru di suasana Covid ada suatu produktivitas yang dilakukan di kampung ini ya, atau di desa ini Pak. Bagaimana proses pembentukan saat itu Pak? Pak, itu kemarin pembentukan itu apa namanya? Sebenarnya sih itu kadang pengunjung itu tidak asing. Itu yang Saat itu ya? Saat itu. Bahkan artinya dilarang untuk orang-orang luar masuk dulu ke Malahing. Jadi itu padahal itu sudah dibentuk desa wisata. Jadi orang-orang yang mau berkunjung ke Malahing ini kepilih ke Malahing, namun ya kita tidak boleh untuk orang luar masuk ke Malahing dulu. Nah, itu histori tentang pembentukan desa wisata di masa Covid Pak ya. Nah, sekarang juga sahabat Aryan perlu tahu Pak bahwa di desa Malahing ini dengan kondisi wilayahnya perkampungan ada berapa RT di sini Pak? Satu RT Bapak. Satu RT. Satu. Berapa kepala keluarga Pak? 60 kepala keluarga. 60 kepala keluarga dengan jiwa? Jiwa 227 jiwa. Dan pemukiman di atas laut ini atau kampung di atas laut adalah pastinya mayoritas masyarakat yang hidup di tengah laut ya, atau di perairan, pastinya masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Ceritanya dulu ini adalah tempat persinggahan. Dengan penyebutan Malahing itu ada pemaknaan. Bagaimana Pak dengan pemaknaan Malahing itu? Begini, soalnya kan sebelum saya di sini kan itu paman saya sudah pernah di sini. Nah, jadi artinya dia itu ceritanya tempat persinggahan dulu di sini di Kampung Malahing. Jadi dia bikin pondok. Yang pondoknya itu terbuat dari kayu bakau tiangnya. Jadi itu 2-3 tahun itu sudah roboh. Jadi dari itu paman saya sempat cerita dengan saya bahwa dia datang itu mencari 2-3 bulan pulang kampung. Nah, itu berawal Pak ya? Berawal gitu. Bahwa ini adalah penyebutan Kampung Malahing ini merupakan tempat transit atau tempat persinggahan sebagai nelayan di perairan Bontang. Nah, sejauh itu bagaimana sehingga warga bisa berkumpul dan menetap seperti ini Pak? Di situ dulu Pak gini, kebetulan pada saat itu di Malahing ini nggak ada rumah. Jadi saya itu dari Sulawesi ke sini Pak. Di tahun 99 itu ada rumah di dekat, ada apa di situ ada dekat Pulau Malahing, ada di sana itu, di situ ada 5 pondok Pak. Jadi awalnya saya bercerita sedikit ini Pak. Boleh. Jadi kami datang dari bersama ibu saya, kami kan namanya Belak. Pembentukan kampung ini bahwa daripada bolak-balik akhirnya terbentuklah suatu pemukiman. Ternyata Bapak generasi pertama ya? Iya. Generasi pertama yang hidup di lingkungan kampung ini. Dan saat itu ada berapa keluarga Pak yang menetap? Saat itu di tahun 99 itu saya bersama ibu saya. Itu saya berdua bikin pondok di sini, akhirnya terjadilah satu pondok di sini, tempat di sini. Dan kami itu mencari ikan. Di samping itu kami juga dan kami saya keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tenggara pada datang berkumpul. Ya, berkumpul. Dan dengan perkembangan sekarang kan
terdapat berapa 60 kakak ya, Sudah 60 60 kakak dengan 227 jiwa. Artinya ini suatu potensi yang besar. Nah sekarang kan sudah Bapak ceritakan dari awal sudah didorong sebagai desa wisata. Nah, akses untuk menuju ke sini Pak dari mana? Itu akses untuk menuju ada dari Dendapala, bisa juga dari Tanjung Balai. Ya, Oh ada dua akses ya. ya ada 2 akses. Nah untuk transportasi sendiri apakah ada yang mengelola atau diserahkan kepada warga? Siapa nih yang mau melayani begitu? Iya, seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi Sementara, ya. terbuka kepada warga untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya dari Benar, aktivitas wisata ini. Iya. Nah, selain itu, saat orang datang sini kan ingin menikmati suasana kampung. Ada homestay nggak Pak? Homestay di sini ada 4 homestay. Ada homestay. Terus ada villa, itu ada 5 villa. Nah, di sini juga mungkin sahabat Aryan perlu tahu ya, untuk homestay sendiri per kepala hitungan bagaimana Pak? Atau paket seperti apa? Di sini per kepala itu kalau orang dikasih makan itu sepertinya 200 sudah dijamin makan malam sama siang kayak itu. Oh, begitu ya. Ya. Baik, artinya itu untuk homestay ya. Itu di luar transportasi Pak ya? Iya, di luar transportasi. Dan ada villa Pak, bagaimana dengan villa? Kalau villa itu 700.000 Bapak. Ya, Itu artinya 5 orang. kapasitas? 5 orang. Oke. Baik, nanti mungkin kita banyak cari tahu Pak ya tentang aktivitas warga di sini. Baik, Pak Nasir, terima kasih informasinya dan kami akan beraktivitas untuk mengabarkan situasi Kampung Malahing ini, Kampung Laut. Ayo sahabat Aryan, ikuti terus perjalanan Aryan dari desa ke desa. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu fasilitas wisata villa di tengah laut yang berada di desa wisata Malahing. Villa ini dilengkapi dengan fasilitas AC dan kita bisa menikmati suasana laut di desa wisata Malahing.